A few moments later. Asas-asas pendidikan. Pengertian asas. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia, terdiri beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan nasional. Macam-macam asas-asas pendidikan. Asas yang diuraikan secara mendetail yaitu yang pertama, Asas Tuturi Handayani, 2. Asas Belajar Sepanjang Hayat, dan yang ketiga yaitu Asas Kemandirian dalam Belajar. Ketiga asas tersebut dianggap sangat relevan dengan upaya pembinaan dan pengembangan pendidikan nasional baik masa kini maupun masa yang akan datang. Yang pertama ada Asas Tuturi Handayani. Asas ini merupakan gagasan yang mula-mula dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Tuturi Handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki, mengikuti dari belakang, dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan, baru pendidik membantunya. Gagasan tersebut dikembangkan Ki Hajar Dewantara pada masa penjajahan dan masa perjuangan kemerdekaan. Asas Tuturi Handayani merupakan inti dari asas pertama dalam Asas 1922 yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua ada Asas Belajar Sepanjang Hayat. Asas Belajar Sepanjang Hayat atau bisa disebut juga dengan lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau bisa disebut dengan long life education. Istilah pendidikan seumur hidup erat kaitannya dan kadang digunakan saling bergantian dengan makna yang sama dengan istilah belajar sepanjang hayat. Kedua istilah ini memang tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan. Penekanan istilah belajar adalah perubahan perilaku kognitif atau efektif atau psikomotor yang relatif tetap karena pengaruh pengalaman, sedangkan istilah pendidikan menekankan pada usaha sadar dan sistematis untuk penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan pengaruh pengalaman tersebut lebih efisien atau efektif. Dengan kata lain, lingkungan yang membelajarkan subjek didik. Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup dalam proses belajar mengajar di sekolah seyogianya mengemban sekurang-kurangnya dua hal pokok, yaitu yang pertama, membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif. Yang kedua, meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat. Selanjutnya, peranan pendidik. Sejalan dengan pendekatan komunikasi yang cenderung digunakan pendidik, yaitu pendekatan komunikasi satu arah. Pendidik sering menempatkan dirinya sebagai orang yang paling dominan. Artinya, tidak jarang pendidik menempatkan dirinya sebagai orang yang serba tahu dalam segala hal saat kegiatan belajar. Seolah-olah kebenaran hanya datang dari mereka.
Padahal pada era saat ini, sumber informasi dapat datang dari mana saja. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa pendidik ketinggalan informasi dibandingkan dengan peserta didik. Sehingga dengan demikian, sangatlah penting untuk mendorong peserta didik guna berupaya mencari informasi sendiri dan dapat dikatakan sebagai upaya belajar mandiri. Kemudian, masalah tujuan belajar. Kemajuan ilmu dan teknologi sangatlah pesat menuntut orang untuk belajar secara terus-menerus. Sehubungan dengan itu, tujuan belajar yang learning to know dan learning to do saja tidak cukup. Oleh karena kemajuan teknologi, terutama kemajuan transportasi dan komunikasi, sehingga intensitas interaksi antar manusia semakin tinggi tanpa ada batasan. Sehubungan dengan itu, tujuan belajar juga harus lebih diperluas dari sekedar learning to know dan learning to do, harus menambahkan juga learning to live together. Selanjutnya, akibat kemajuan ilmu dan teknologi yang berimplikasi pada perubahan lapangan kerja, mengakibatkan apa yang dipelajari hari ini belum tentu dapat digunakan pada kemudian hari. Sehingga tujuan kegiatan pembelajaran perlu diperluas kembali dengan learning to be, sehingga dapat mendapat kesimpulan bahwa tujuan pembelajaran dapat dijadikan sebagai dasar dalam menyesuaikan diri dari perubahan lapangan kerja ataupun aspek kehidupan. Ada beberapa pandangan tentang belajar mandiri yang diutarakan oleh para ahli seperti berikut. Yang pertama, belajar mandiri merupakan proses mengintegrasikan self-management pada siswa, seperti menentukan setting, sumber daya, dan tindakan yang akan siswa ambil dalam pembelajaran, serta dengan self-monitoring atau memonitor, mengevaluasi, dan mengatur strategi belajar siswa tersebut. Kemudian, peran kemauan dan motivasi dalam belajar sangatlah penting di dalam memulai dan memelihara usaha siswa. Di dalam belajar mandiri, siswa mempunyai banyak kebebasan untuk memutuskan apa saja yang hendak mereka pelajari, serta tujuan apa yang hendak mereka capai, serta bermanfaat bagi mereka. Haris Mujiman dalam Joni Rakate mencoba memberikan pengertian belajar mandiri dengan lebih lengkap. Menurut beliau, belajar mandiri adalah kegiatan belajar aktif yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai suatu kompetensi guna mengatasi sesuatu masalah. Nah, belajar mandiri juga dapat diartikan sebagai usaha individu untuk melakukan kegiatan belajar secara sendirian maupun dapat dengan bantuan orang lain berdasarkan oleh motivasinya sendiri untuk menguasai suatu materi pembelajaran. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan seorang guru menjadi peran utama sebagai fasilitator dan juga motivator. C. Penerapan asas-asas pendidikan dalam pembelajaran. Asas pendidikan bukanlah hanya sebuah konsep, melainkan sebuah asas yang harus dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Dalam hal penerapan asas-asas pendidikan, setidaknya terdapat 3 masalah yang perlu diperhatikan, yaitu masalah berkomunikasi, serta peranan guru dalam pembelajaran, dan juga tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang pertama, pendekatan komunikasi oleh guru. Belakangan ini, cenderung bahwa para pendidik masih terikat oleh penggunaan komunikasi satu arah dalam kegiatan pembelajaran, dengan mengandalkan metode ceramah atau metode penjelasan yang dikemukakan oleh guru di depan kelas. Dalam komunikasi yang demikian, pendidik menempatkan dirinya dalam kedudukan yang lebih tinggi daripada peserta didik. Bahkan, tidak jarang ditemui pendidik menjadikan peserta didik sebagai objek komunikasi belaka. Akibat dari hal tersebut, arus komunikasi menjadi satu arah dan rendahnya memungkinkan umpan balik dari peserta didik itu sendiri. Kemudian, akibat lain yaitu cara tersebut hanya menghasilkan perubahan pengetahuan komunikasi yang demikian memberikan implikasi yang negatif terhadap output pendidikan, yakni membuat para peserta didik tidak terdorong dalam belajar mandiri. Mereka akan menjadi bergantung kepada informasi yang datangnya dari pendidik.
2,000 years later.